pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih bersungguh-sungguh, memuji dan menyembah Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada kalanya di mana kita merasakan kehidupan kita mudah goyah. Ya. Ada masalah sedikit, kita merasa bimbang. Mari hari ini saya mengajak kita semua lewat firman Tuhan ini memeriksa kembali bagaimana pondasi iman kita di dalam Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh menekan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa yang Kau sampaikan kepada kami hari ini, supaya kami benar-benar mengalami kehidupan yang punya pondasi terkuat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, iman kami teguh dan tidak mudah goyah. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Injil Matius, pasalnya yang ke-7 ayat 24. 24-25 lebih baik ya. Matius 7 ayat 24 dan 25, demikian bunyi firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saudara pemirsa, ayat firman Tuhan ini dimulai dengan apa? Setiap orang. Iman saudara tidak bisa numpang pada orang lain. Ada istilah di mana engkau tidak bisa boncengan dengan orang lain masuk ke surga. Dan ini ya dan amin menurut firman Tuhan ini. Jadi setiap orang, orang per orang, saya harus punya iman sendiri. Engkau harus punya iman sendiri. Misalnya saya anak pendeta, saya tidak bisa numpang pada iman ayah saya. Seperti itu misalnya. Dan ingat, Tuhan
punya anak. So, berarti maksudnya kita tidak pernah mendengar Tuhan punya cucu. Heran ya. Jadi kita semua ini anak Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita sekarang mengoreksi diri. Bagaimana pondasi iman kita? Bagaimana saudara bisa mengatakan bahwa saudara punya, ya tidak, saya itu punya iman yang teguh. Ya. Dari mana buktinya? Lihat buktinya di sini. Katanya apa? Iman saudara itu terbentuk melalui apa? Setiap orang yang mendengar. Ya. Dalam kitab Wahyu, saudara sekalian, setiap kali Tuhan sudah bicara kepada setiap sidang atau jemaat, itu 7 jemaat di Asia Kecil itu dia selalu mengatakan, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Maksudnya ialah kita begitu penting mendengarkan firman Tuhan. Saya ingin mengatakan kepada saudara sekalian kebenaran ini sekarang. Pada waktu itu, pada waktu firman Tuhan ditulis di atas kulit sapi. Jadi saudara bisa melihat gulungan-gulungan kitab itu mungkin satu perikop saja, saudara sekalian. Tidak seperti kita sekarang ini. Apalagi dalam perjanjian baru itu baru dikumpulkan, loh. Belum terbentuk seluruhnya Kejadian sampai Wahyu. Itu tahun berapa? 20 tahun sesudah Yesus naik ke surga. Itu sebabnya di sini katakan berkali-kali, katanya, setiap orang yang mendengar perkataanku. Jemaat mula-mula, mari kita baca sebentar. Saya ingin menolong kita semua untuk melihat kebenaran firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul pasal 1, pasal 2. Ya. Kisah Para Rasul pasal 2. Ayatnya ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. So, lihat. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kenapa? Karena waktu itu Alkitab Perjanjian Baru belum terbentuk, dan Perjanjian Lama masih dalam bentuk gulungan-gulungan. Karena itu mereka perlu mendengarkan. Itu yang kata kitab Wahyu. Ya, hari ini mari kita lebih rajin kebaktian, lebih rajin membaca firman Tuhan. Oh, saudara-saudara sekalian, kalau saudara masih malas juga membaca renungan dalam gadget nih, saudara sekalian, ya, penuh dengan renungan. Salah satu yang sekarang sudah sedang dengarkan, yang saya sampaikan ini. Begitu banyak saudara sekalian orang lain yang buat yang sama. Saya juga buat. Lewat tengah malam saudara boleh akses di media sosial. Saya sampaikan ini renungan, juga renungan makanan bergizi hari ini yang tertulis. Jadi kalau saudara masih berdalih tidak punya bahan, saudara salah besar. Dan Tuhan memperhatikan sifatmu itu yang pemalas merenungkan firman Tuhan. Dan kita sudah punya sekarang di sini, tapi juga di sini penuh dengan itu bacaan Alkitab dengan berbagai versi. Oh, saudara-saudara sekalian, mari kita sungguh sadar bahwa ingat, pondasi iman kita perlu dibentuk dari batu cadas. Dan itu terbentuk dari ketika kita rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, rajin beribadah, dengar firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah. Saudara katakan, aduh Pak, Bapak belum tahu gereja kami ya. Pendetanya itu kalau sampaikan firman Tuhan bolak-balik. Saudara sekalian, ketika dia di mimbar, dia adalah hamba Tuhan
yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara harus dengar baik-baik. Kalau saudara tidak bisa mendengar uraiannya, saudara dengar firman Tuhan apa yang dia sampaikan. Oleh sebab itu hari ini mari kita jangan melandasi iman kita di atas pasir, tetapi melandasi iman kita di atas batu cadas yang teguh, batu karang yang teguh, yang tidak tergoyahkan. Sehingga ketika datang pencobaan tadi, datang banjir, datang hujan, datang angin atau badai, kita tetap teguh dan kuat di dalam Tuhan dan tidak pernah goyah. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus berkati seluruh jemaat yang menyaksikan program ini. Kami berdoa dalam nama Yesus supaya kami membangun kehidupan kami, iman kami di atas batu cadas yang teguh. Karena kami rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.